risiko likuiditas ya. Risiko likuiditas itu sumber risiko likuiditas yaitu dari aset itu sendiri ya, dari aset. Mengapa dari aset ya? Di mana aset merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bank ya, sehingga dia akan merupakan sumber dari risikonya ya, aset ya, karena di sini nanti ada aset yang tetap, aset yang produktif. Nah kemudian dari liabilities ya, jadi kita kenal lagi di dalam suatu neraca ya, itu adanya aset, liabilities, dan modal ya. Nah di sini akan dengan likuiditasnya ya. Nah di sini sumbernya aset dan liabilities ya. Nah sini makanya perlu dikelola manajemen likuiditasnya ya, untuk supaya risikonya terkendalikan. Nah di sini yang mempertanggungjawabkan daripada likuiditas ini ada board of director dan manajemen senior ya. Dan ini merupakan tanggung jawab daripada direksi dan kemudian instansi college ya, good and performance management, jadi seluruh anggota daripada manajemennya. Nah di sini yang mempengaruhi ini adanya seluruh pelaku ekonomi termasuk industri perbankan dapat menjalankan fungsinya masing-masing secara aman. Kemudian di sini yang pertama adalah sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Kedua, tidak ada krisis. Yang kalau ada krisis akan terganggu lah likuiditasnya. Yang kemudian perekonomian nasional bertumbuh berkembang. Yang keempat, stabilitas sistem keuangan itu normal. Kemudian seluruh pelaku ekonomi termasuk industri perbankan dapat menjalankan fungsinya masing-masing secara aman. Nah ini akan pasti likuiditasnya akan terjamin. Nah sekarang lanjutnya mengenai indikator di dalam pengendalian risiko likuiditas. Nah di sini ada indikator ya, peringatan dini ya, itu dimaksudkan ya untuk mengidentifikasi risiko likuiditas ya, dasar untuk melakukan mitigasi. Jadi kita diidentifikasi dulu ya, mengidentifikasi risiko. Kemudian dari eksternal. Nah tentunya untuk menjaga likuiditas tentunya itu kualitas aset. Nah, jadi kalau kualitas asetnya itu yang memburuk, pasti dia akan berisiko pada likuiditasnya. Kemudian peningkatan konsentrasi aset sumber pendanaan. Kemudian peningkatan currency mismatch, penempatan modal dana pada pasar ya, perlampauan limit yang berulang, akan legal limit lending, itu ada batasannya. Apabila dia melampaui yang berulang, dia akan berisiko pada likuiditas. Peningkatan biaya secara umum, biaya naik, posisi arus kas memburuk akibat meteorologi mat ya, karena tadi perdagangan dalam pasar uang pada market to market dia terganggu. Nah faktor eksternal, informasi publik yang negatif, penurunan peringkat. Dari mana penurunan peringkat? Karena kreditnya semakin anjlok, peringkat menurun, penurunan harga saham bank secara terus menerus. Nah itu misalkan harga
nilai pasar uang, nilai sahamnya di pasar saham. Nah, mereka menurun terus, akibatnya mempengaruhi likuiditas ya. Penurunan fasilitas kredit lain, peningkatan penurunan deposito sebelum Tempo ya. Karena apa? Deposito sebelum jatuh tempo pada cairkan, sehingga akan berpengaruh pada likuiditas. Keterbatasan akses pendanaan jangka panjang. Sekarang pengukuran disesuaikan dengan kompleksitas aktivitas bisnis yang profil risiko bank ya, yaitu proyeksi arus kas. Nah, yang pertama dia mengenai proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas yaitu proyeksi seluruh arus kas masuk dan keluar ya, termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif. Untuk pengendalian likuiditas bank itu sangat berhati-hati. Kemudian disusun paling kurang setiap bulan dengan periode proyeksi yang sesuai dengan kebutuhan bank. Asumsi harus mempertimbangkan antara lain karakteristik produk perilaku pihak lawan counterpart. Beberapa yang perlu diperhatikan yaitu volume aset likuid yang dimiliki harus dipastikan telah sesuai dengan standar accounting dan regulator. Average liquidity yield, jumlah pinjam pendek. Nah, makanya di dalam risiko yang dihadapi dari bank itu sendiri adalah risiko likuiditas terkait bagaimana dia harus memberikan pinjaman yang benar. Nah, ini proyek likuiditas. Nah, dan proyek likuiditas ini ada ini bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai dengan ini 2010 ya. Nah, di sini aset ya. Aset. Nah, ini yang dinamakan aset itu adalah kas ya pada Bank Indonesia. Terus aktif produktif itu pinjaman yang diberikan itu. Kemudian big bond ya, dan kas yang ada di internal ya, kas ada di BI. Nah, dalam hal ini total daripada aset itu sebesar 22 triliun. Nah, dari pinjamannya sendiri 11 dan sebagainya. Nah, sementara hutang ini hutangnya itu ada 80 triliun. Nah, 80 triliun dalam bentuk simpanan berjangka time deposit ya. Terus penempatan pada bank lain ya. Kemudian subrogasi hutangnya ini, kemudian jadi utang bank itu adalah dana masyarakat ya. Dana masyarakat itu adalah utang bank. Nah, ini harus disediakan alat liquidnya gitu. Jadi seberapa besar kita harus menyediakan dana. Nah, tentunya